Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firtal Jana dengan NIM 2019-210069. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai eksekutif summary dari produk dari kelompok kami. Nah, selanjutnya yaitu nama aplikasi. Nah, nama aplikasi yang program yang kami pilih yaitu Tanam Poin Faedah. Nah, jenis aplikasinya yaitu seperti fitur bisnis, dan platform untuk downloadnya terdapat di Play Store atau di App Store, dan tahun berdiri 2022, dan websitenya yaitu ada di tanampoinfaedah.com. Jadi, strategi yang direncanakan oleh kelompok kami adalah membuat program tanam poin faedah. Nah, aplikasi ini menggunakan fitur poin dalam menarik minat masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, yaitu terdapat banyak cara yang harus dilakukan untuk mengikuti program di aplikasi ini. Yaitu yang pertama yaitu mendownload aplikasi Tanam Poin Faedah di Play Store atau di App Store. Yang kedua yaitu mengisi data diri di aplikasi. Yang ketiga yaitu verifikasi data diri dengan cara mengisi OTP yang dikirimkan melalui SMS di nomor yang terdaftar. Yang keempat yaitu kumpulkan poin sebanyak mungkin. Dan yang terakhir yaitu tukarkan poinnya di kantor tabang yang terdekat. Untuk mendapatkan poin, harus menyelesaikan sebuah misi yang berbeda-beda setiap harinya. Misalkan seperti yang pertama yaitu melakukan setoran minimal 50.000 pada tabungan, itu akan mendapatkan 1 poin. Yang selanjutnya yaitu contohnya seperti melakukan penarikan minimalnya 100.000, nah akan mendapatkan 2 poin dan lain-lainnya. Dan selanjutnya yaitu tujuan dari aplikasi ini tak lain adalah untuk menarik banyak minat masyarakat untuk mendapatkan reward hasil menanam pohon poin di aplikasi ini, yang secara tidak langsung masyarakat akan berminat untuk membuka tabungan di Faedah BRI Syariah ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Indi Yusuf Fitriani dengan NIM 2019-210127. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis situasi pasar dari program kita, yaitu program Tanam Poin Faedah. Nah, program ini itu adalah program yang ditunjukkan untuk mencari dan menarik calon nasabah dari Bank Faedah BRI. Nah, untuk cara mendapatkan poinnya itu ada beberapa misi. Dan contoh-contoh dari misinya yaitu yang pertama, melakukan setoran minimal 50.000 itu akan mendapatkan 1 poin. Lalu yang kedua, melakukan penarikan minimal Rp100.000 itu akan mendapatkan 2 poin. Atau juga bisa mengikuti event atau program yang diselenggarakan oleh BRI Syariah yaitu totalnya yaitu 3 poin. Nah, saat mendapat poin ini, nasabah itu bisa menukarkannya dengan hadiah yang telah disiapkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari analisis situasi pasar. Nah, analisis situasi pasar ini merupakan kegiatan analisis atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar yang terbaru. Nah, cara-cara yang dilakukan untuk analisis pasar ini, yang pertama adalah menentukan pasar yang relevan, yang kedua menganalisa permintaan primer untuk pasar relevan, lalu yang ketiga menganalisa permintaan selektif di dalam pasar relevan, dan menetapkan segmen pasar, menilai persaingan, dan juga mengidentifikasi pasar potensial. Nah, mungkin dari inovasi dari produk kita yang tadi itu kita bisa lebih unggul dari aplikasi-aplikasi lain, dan juga program ini diharapkan bahwa akan menjadi program unggulan di dalam tabungan faedah dari BRI Syariah. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisa SWOT. Nah, analisa SWOT ini yang pertama yaitu kekuatan. Kekuatan dari produk Tanam Poin Faedah ini itu adalah aplikasinya ini menguntungkan bagi nasabah dan juga menguntungkan untuk perusahaan. Nah, jika nasabah semakin giat mengumpulkan poin, maka nasabah akan mendapatkan hadiah yang telah disiapkan, dan juga jika aplikasi ini tuh menarik minat, maka akan mendapatkan banyak peminat sehingga menguntungkan perusahaan. Lalu kelemahannya yaitu aplikasi ini tuh memakan biaya yang besar dalam proses pembuatan aplikasi dan juga dalam
mengiklankan atau menawarkan produknya ini kepada para calon nasabah. Akan menguras sangat banyak biaya di mengiklankan, mungkin dari Instagram, dari YouTube, dari Baleho, dan itu adalah kelemahannya dari produk kita. Lalu juga kelemahannya itu ini produknya harus diakses melalui online, jadi tidak bisa offline. Nah, sehingga orang atau nasabah itu harus memiliki jaringan internet. Lalu peluangnya, yaitu dengan aplikasi Tanam Poin ini, diharapkan nasabah itu akan lebih mengenal dan memahami produk-produk BRI Syariah yang memiliki banyak benefit untuk nasabahnya. Lalu ancamannya yaitu mungkin inovasi dari kita ini juga terpikirkan oleh bank-bank lain, sehingga akan menimbulkan juga banyak persaingan. Lalu yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pemasaran dari program yang telah kita buat. Yang pertama yaitu segmentasi. Segmen dari yang kita tujukan yaitu dari konsumen dari Bank BRI Syariah pastinya, dan juga konsumen dari bank lain. Sehingga jika mereka tertarik pada program yang kita buat, bisa jadi mereka akan mendaftar menjadi calon nasabah dari Bank BRI Syariah. Nah, targeting dari program kita yaitu kita menargetkan dari calon nasabah ini itu dengan rata-rata umur 18 sampai 40 tahun. Lalu positioningnya itu kita itu juga terlibat langsung dan juga terlibat dalam memberikan fasilitas yang super lengkap yang pastinya akan dibutuhkan oleh nasabah kita. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu program kerja, di mana terdapat rangkaian program kerja yang akan dilaksanakan agar berjalannya sesuai dengan rencana dan tujuan. Adapun rencana program kerja yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama terdapat yaitu membuat iklan di media sosial. Nah, dan di dalam pembuatan iklan ini kami menggunakan media sosial dan internet, yaitu seperti Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, dan website lainnya. Nah, ini guna untuk menarik perhatian para calon nasabah untuk mengikuti Tanam Poin Faedah ini. Nah, lalu yang kedua yaitu mengoptimalkan penggunaan media sosial agar tepat berjalannya promosi, yaitu mengenai Tanam Poin Faedah ini sendiri. Lalu yang ketiga yaitu menerima saran dan masukan dari nasabah, dari para pengikut Tanam Poin Faedah ini dari media manapun. Lalu yang keempat yaitu memberikan hadiah kepada nasabah yang datang langsung ke kantor cabang terdekat untuk mendaftar sebagai anggota dari Tanam Poin Faedah ini sendiri. Sekian presentasi dari saya, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Kelvin Rapira Pratama dengan NIM 2019-210655. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggaran. Yang pertama yaitu bahan habis pakai. Yaitu yang pertama cetak brosur dengan jumlah 250 dengan harga satuan 1000. Jadi totalnya 250.000. Untuk iklan media sosial langsung include 2 juta. Kemudian standing banner yaitu ada 2 buah, per buahnya harganya 115.000 dengan total 230.000. Kemudian yaitu sewa tempat event yaitu di satu ballroom dengan harga 5 juta. Kemudian mineral water 11 pak dengan harga satu paknya 48.000 dengan jumlah 528.000. Kemudian yaitu hand sanitizer 500 ml 2 botol, per botolnya dengan harga 30.000. Kemudian jumlahnya 60.000. Kemudian yaitu masker kita membeli 5 pak dengan satu paknya dengan harga 20.000, jadi totalnya 100.000. Kemudian peralatan tambahan lainnya sebesar 500.000. Total biaya habis pakai yaitu 8.668.000. 8 juta
668.000. Kemudian sosialisasi dan edukasi. Untuk yang pertama pemateri 3 orang, per orangnya 3.500.000, jadi totalnya 10.500.000. Kemudian cindera mata 3 buah, satu buahnya 250.000 dengan total 750.000. Kemudian handout materi atau bahan materi, yaitu 250 buah karena pematerinya sejumlah 250 dengan harga Rp20.000 per buahnya, jadi totalnya Rp3.750.000. Kemudian total biaya sosialisasi dan edukasi yaitu 15 juta. Total keseluruhan yaitu Rp23.668.000. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Saktiani Musfira Muksin dengan NIM 2019-210626 yang akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang sebelumnya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang skenario pengendalian pada program kerja tabungan faedah BRI Syariah yang kami ajukan. Nah, harapan untuk kedepannya dari program kami itu bisa melakukan aktivitas rutin di masyarakat Indonesia dan berbagai kampus di seluruh tanah air Indonesia, serta menyelenggarakan berbagai macam event ataupun program kerja seperti seminar nasional, Business Idea Conference, dan lainnya. Dengan adanya seminar nasional, Business Idea Conference untuk anak muda ini hingga lansia tentunya mengharapkan agar bisa dapat memotivasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk terus menabung dan melakukan pembukaan tabungan baru di BRI Syariah. Untuk pengembangan selanjutnya, bisa jadi nanti itu BRI Syariah mempunyai website ataupun aplikasi tersendiri yang lebih canggih atau up to date yang isinya berupa ilmu-ilmu, video yang menghibur dan mengedukasi tentang cara menabung dan transaksi lainnya untuk memudahkan nasabah ataupun calon nasabah. Dan juga terdapat fitur bertanya secara pribadi ataupun memberikan tanggapan secara langsung. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.